Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini, kita akan membahas atau mempresentasikan sebuah konsep kesehatan yang berkaitan dengan kewanitaan. Jadi kami dalam presentasi ini tidak ada maksud jualan ataupun promosi sesuatu, tapi kita lebih ke edukasi bagaimana seorang perempuan atau wanita mengerti tentang kesehatan mereka. Pada hari ini sebagai seorang wanita, saya harus peduli dengan kesehatan wanita sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sesama wanita. Oke, saya minta waktunya mungkin tidak sampai setengah jam ke depan, fokus, konsentrasi, dan mengerti apa yang akan saya sampaikan. Rahasia wanita, apa sih yang dimaksud rahasia wanita? Banyak sekali orang menyebut rahasia wanita, mungkin kecantikan, fashion, skincare, mungkin apa ya yang berkaitan dengan baik dari fisiknya seorang wanita maupun mental, psikis, dan latar belakang seorang wanita. Hari ini kita akan membahas apa itu rahasia wanita, yakni yang berkaitan dengan wanita itu sendiri. Pertama adalah anugerah Tuhan. Wanita normal, wajib, dan harus menstruasi. Sepakat itu ya, kenapa saya menyampaikan wanita normal harus dan wajib menstruasi. Karena di luaran sana kalau hanya sekedar wanita mungkin banyak sekali. Secara fisik itu bisa dibuat ya seperti transgender atau apa, bahkan bentuknya juga lebih baik, lebih sempurna dari wanita yang asli. Tetapi yang membedakan seorang wanita normal, saya yakin hanya satu, yaitu menstruasi. Pastikan seorang pria ya, ketika menikahi seorang wanita, pastikan bisa menstruasi. Dan apabila orang tua yang mempunyai anak yang kelihatannya perempuan atau wanita itu ketika memasuki usia menstruasi, dia juga harus bisa menstruasi. Ini semuanya anugerah Tuhan, karena inilah pembeda dari seorang wanita dan seorang pria. Tanpa menstruasi, saya yakin kita tidak ada di dunia ini. Menstruasi itu apa? Menstruasi adalah proses fisiologis pada wanita yang datang secara berkala sebab rumen reproduksi atau usia subur. Jadi, ini proses yang dilalui seorang wanita dalam hidupnya ketika memasuki usia subur, dia akan mengeluarkan hormon reproduksi. Hormon reproduksi yang tidak terbuai oleh sel sperma sehingga dia luruh menjadi menstruasi. Wanita menstruasi hampir 40 tahun masa menstruasinya dan 99% memakai pembalut. Terlalu lama dan memang panjang sekali masa yang dilalui seorang wanita dalam proses menstruasi. Karena hampir tiap bulan terjadi ovulasi, terjadi proses menstruasi itu dimulai dari rentang umur 10 dan 15 tahun sampai nanti hampir 50 tahun itu masih ada yang mengalami menstruasi. Dan hampir 99% semua perempuan itu memakai pembalut, pembalut wanita. Saking tidak asingnya, pembalut wanita itu sudah bukan barang asing bagi seorang wanita. Banyak wanita tidak tahu pembalutnya itu ternyata menyumbang satu ancaman. Bahaya bagi kesehatannya. Why? Kenapa bahaya? Nanti kita akan bahas tuntas pada hari ini. Ada apa dengan pembalut biasa? Inilah yang akan kita bahas kenapa. Karena pembalut wanita itu sebenarnya sahabat wanita yang paling setia. Tadi di atas kita sebutkan menemani menstruasi perempuan atau menstruasi wanita itu 40 tahun. Artinya sebuah pembalut itu dengan setiapnya menemani wanita selama 40 tahun. Ya, bahkan ketika seorang wanita itu belum menikah pun sudah kenal pembalut, dan selama menikah juga kenal pembalut. Dan mungkin kalau ditinggalkan suami pun, itu juga tetap memakai pembalut sampai usia menopause. Apakah Anda tahu pembalut wanita itu dibuat? Nah, selama ini perempuan atau wanita itu hanya memakai. Padahal kita sering memakai skincare, memakai apa sesuatu yang dipakai seorang wanita, itu kita ini kadang peduli dari apa dipakai, dari bahan apa. Sekarang pertanyaannya buat pembalut wanita, bahan bakunya apa? Kenapa harganya murah? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Kita selalu kalau memakai produk-produk yang lain itu mesti kita mencari tiket aman. Apalagi ini menyangkut dengan organ tubuh seorang wanita. Bahan bakunya apa? Kenapa harganya murah? Pertanyaan kedua, amankah atau berbahayakah bagi kesehatan? Karena ketika harganya murah pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, harusnya jadi pertanyaan besar buat semua kaum wanita. Karena ketika dia mulai memilih atau ketika dia mulai mencari yang namanya pembalut. Oke, nah nanti kita tayangkan sebuah video di Trans 7, di mana ini liputan tentang pembalut wanita. Silahkan disimak. Anda kaum hawa, berhati-hatilah dalam memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung zat klorin atau kaporit karena bisa sebabkan kanker. Lantas, bagaimana mengenali pembalut yang berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputannya. Bagi kaum hawa, pembalut wanita menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap waktu. Tapi siapa sangka pembalut yang menjadi sahabat bagi mereka justru bisa mendatangkan penyakit mematikan.
kanker mulut rahim. Penyebabnya zat klorin alias pemutih seperti kaporit. Ya, banyak pembalut di pasaran yang mengandung zat klorin dan bisa meresap ke dalam rahim wanita. Untuk mengetahui apakah pembalut yang biasa Anda pakai setiap bulannya mengandung bahan pemutih atau residu klorin, saya akan bertanya-tanya kepada ahli racun kimia namanya Bapak Budiawan. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Kaporit merupakan wakil sisa zat klorin yang akan digunakan untuk menguji rendaman berbagai jenis pembalut. Jika warna salah satu produk pembalut ini berubah warna, maka bisa dipastikan pembalut itu mengandung zat pemutih. Kita lihat perubahan warnanya ya. Kalau kontrol negatif dengan rendaman pembalutan itu tidak ada perubahan warna yang signifikan, sedangkan kalau kontrol positif di mana zat warna kita tambahkan kaporit, dalam hal ini terjadi perubahan warna yang sangat signifikan. Lalu bagaimana hasilnya setelah sejumlah produk pembalut wanita yang beredar bebas di pasaran dan laris manis ini diuji kandungan kaporitnya? Ada satu pembalut yang diduga mengandung residu klorin dan ini sudah kita buktikan seperti barusan ya, akan terjadi perubahan warna bila rendamannya itu kita tambahkan zat warna alami yang sama. Prinsipnya, pembalut wanita berfungsi untuk menyimpan sel telur yang luruh saat wanita beraktivitas. Selain memberi rasa nyaman, pembalut seharusnya juga mampu menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kalau pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih, yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan 8.000 wanita Indonesia meninggal dunia akibat kanker serviks atau mulut rahim. Jika memang terbukti mengandung kaporit yang mematikan, pemerintah harus segera menarik produk pembalut wanita itu dari pasaran. Oke, kalau tadi dari Trust 7 ya, itu pakai lab. Saat ini kita akan demo pakai manual. Ini bagaimana pembalut biasa itu terbuat dari apa? Pertama, disiapkan air putih secukupnya, kapas secukupnya, pembalut yang sering dipakai itu satu aja mungkin sama korek api. Langkah pertama, oke kita buka pembalut yang sering dipakai ya, kita buka, kita sobek, nggak usah eman-eman, cuman 1000-an ya. Kita ambil dalamnya, oke kita masuk. Setelah kita tahu kita masukkan ke air, kita aduk, ya sifat kertas itu hancur. Ya oke, itu hancur ya, itu sifat kertas. Nah, itu salah satu pembalutnya seperti itu ya, hancur ketika dimasukkan ke air. Ya kita dibandingkan dengan kapas ya, kapas kita ambil secukupnya, kita masukkan ke air juga, ya kita aduk, ya udah terbasahi ya. Itu ternyata itu nggak hancur dan yang paling, ini juga nggak langsung putus ya, masih ada serat-seratnya, itu sifatnya kapas. Jadi jelas kalau tadi pembalut ini bukan berbahan dari kapas, tapi dari kertas. Yang kedua itu dibakar, ya kita coba kita bakar, ya itu sampai keluar asapnya, ya jumlah aroma asapnya itu bukan aroma kapas. Kalau aroma kapas itu seperti lilin, ya tapi kalau itu seperti aroma koran terbakar, artinya pembalut ini dari kertas. Setelah melihat dua video di atas, yang pertama adalah video tayangan dari Trans 7, itu merupakan TV nasional, yang mengupas tentang pembalut yang ada di pasaran ternyata terbuat dari kertas limbah, dan ketika kita compare dengan pembalut di rumah, pembalut orang-orang yang tercinta di rumah, ternyata demonya semudah itu di video kedua. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendemokan pembalutnya di rumahnya masing-masing. Sekarang bisa menyimpulkan ya, masih tegakkah keluarga Anda? Bahkan Anda sendiri memakai pembalut yang terbuat dari limbah kertas bekas. Pertanyaan itu simpel, masih tegakkah kalau Anda nggak tega? Padahal pembalut itu harus dipakai dan harus memakai pembalut seorang wanita ketika menstruasi. Lah sekarang pertanyaannya, solusinya apa? Berikut ini adalah solusi amannya. Pertama, solusi pertama tinggalkan membalut biasa, buang aja jauh-jauh toh harganya cuma 1000 perak. Cari pembalut yang sehat, pastikan berbahan baku kapas bukan kertas bekas. 2. Solusi yang kedua ialah pakai kain, seperti bibu zaman dulu murah, cuma repotnya luar biasa. Belum lagi nyucinya, belum lagi bakterinya, belum lagi higienisnya, belum lagi kalau jatuh di jalan. Ini gimana solusi ketika apa itu?